Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan kita bersama-sama berdoa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami masih boleh berkumpul bersama dan berdoa. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau Allah memimpin kami untuk kami bukan hanya boleh mengerti firman-Mu, namun kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mempelajari dan menyelami pergulatan dan pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26, ayat 36 hingga 46. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Bapak Ibu Saudara harap memperhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sangat sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, kisah di Getsemani seringkali dipakai untuk menyoroti kelemahan dan kegagalan murid-murid. Perhatian biasanya ditujukan pada murid-murid yang tertidur dan tidak sanggup berjaga-jaga bahkan hanya untuk 1 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Perhatian biasanya ditujukan kepada kelambanan murid-murid untuk melihat bahaya dan keguncangan besar yang sudah ada di depan mereka. Perhatian juga biasanya ditujukan kepada ketidakpekaan murid-murid terhadap pergulatan penderitaan yang sedang menimpa Tuhan Yesus. Tentu saja Bapak Ibu Saudara tidak salah, karena memang murid-murid lamban, murid-murid lemah, gagal, tidak peka, sama seperti engkau dan saya. Namun Bapak Ibu Saudara, saya kira kisah Getsemani pertama-tama dan terutama tidak ditulis untuk menyoroti murid-murid dengan segala kelemahan mereka. Justru kisah Getsemani ditulis terutama untuk menyoroti Yesus dengan segala kegundahan, kegentaran, kengerian pergulatan dan penderitaan jiwa yang sedang ia hadapi di satu malam sebelum penyaliban. Pertanyaannya, pergulatan batin seperti apa yang Yesus sebenarnya hadapi? Mengapa Yesus harus menghadapi pergulatan batin itu di Getsemani? Mengapa Yesus tidak langsung dituntun ke Golgota saja? Apa hubungan dari seluruh pergulatan batin Yesus itu dengan engkau dan saya? Bapak Saudara, itulah yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Bapak Saudara, penulis Injil Matius dan Markus sepakat mencatat bahwa malam itu di Getsemani, Yesus ada dalam keadaan yang sangat sedih dan sangat gentar.
Kesedihan dan kegentarannya bukan kesedihan dan kegentaran yang biasa, tetapi intensitasnya begitu luar biasa hingga mereka mencatat bahwa Yesus itu amat sangat sedih dan rasanya seperti mau mati. Yesus ada dalam keadaan yang sangat stres, ia sangat tertekan, ia bergumul di dalam jiwanya, ia menderita dengan hebat di dalam batinnya. Sehingga penulis Injil Markus berkata bahwa kegentaran Yesus itu bahkan menyebabkan tetesan-tetesan peluhnya nampak seperti tetesan darah. Sekali lagi Bapak Saudara, seluruh penulis Injil sepakat bahwa di Getsemani Yesus amat gentar, stres, dan menderita di dalam batinnya. Namun pertanyaannya, apa yang menyebabkan Yesus begitu gentar, begitu stres, dan menderita? Bapak Saudara, Yesus gentar, stres, dan menderita karena di Getsemani Yesus mencicipi aroma dan rasa dari cawan murka Allah atas dosa yang ia akan minum dan tanggung sepenuhnya esok harinya di kayu salib. Di Getsemani Yesus melihat dan diperlihatkan dengan jelas kepada seluruh gambaran mengenai apa yang akan terjadi, apa yang akan ia tanggung ketika ia meminum cawan murka Allah. Bapak Saudara, itulah yang menyebabkan Yesus berkali-kali di dalam doanya kepada Allah di Getsemani, ia menyinggung mengenai cawan itu. Bapak Saudara, apa yang akan terjadi jika Yesus meminum cawan murka Allah atas dosa manusia? Bapak Saudara, setidaknya ada dua konsekuensi besar yang akan terjadi yang amat memilukan, yang amat menyedihkan, yang amat membuat Yesus menderita jika ia meminum cawan itu. Kedua konsekuensi itu adalah yang pertama, keterpisahan dari Allah, absennya Allah. Bapak Saudara, hukuman Allah kepada orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang melawan Allah, ingin hidup mandiri dari Allah, tidak mau ada urusan dengan Allah, adalah keterpisahan dari Allah itu. Itulah yang akan terjadi di neraka di mana Allah absen. Itulah yang akan ditanggung oleh Yesus juga jika ia meminum cawan murka Allah menggantikan engkau dan saya, manusia berdosa. Dan bagi Yesus, anak Allah itu, keterpisahan dari Allah merupakan sebuah penderitaan yang amat sangat berat. Mengapa demikian? Karena sebagai anak Allah sejak kekekalan ia hidup di dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah. Sejak kekekalan ia ada di dalam relasi dan kasih yang sempurna dengan Allah. Menanggung cawan murka Allah akan menyebabkan ia terpisah dari Allah, terpisah dari Bapanya, terpisah dari persekutuan dan relasi yang sempurna yang selama ini ia nikmati dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, itu adalah penderitaan yang tidak dapat kita bayangkan, melampaui seluruh imajinasi kita. Dan itulah penderitaan yang Yesus suarakan dengan teriakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" ketika ia ada di kayu salib. Bapak Saudara, engkau dan saya yang mungkin mengalami kehilangan belakangan ini, mungkin itu kehilangan orang yang kita kasihi, anak, orang tua, suami, istri, saudara, sahabat. Saudara mungkin bisa menyelami sedikit penderitaan yang Yesus cicipi malam itu. Kehilangan dan keterpisahan dari orang yang selalu bersama-sama dengan kita, yang erat dan dekat dengan kita, yang mengasihi dan dikasihi oleh kita, selalu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Semakin erat, semakin dekat, semakin intim sebuah relasi, semakin menyakitkan dan semakin membuat menderita ketika kehilangan dan penderitaan itu terjadi. Saudara, sekarang bayangkan, Yesus yang selalu ada dalam persekutuan kekal dengan Bapa harus kehilangan persekutuan itu. Itu adalah sebuah penderitaan yang mungkin ratusan juta, miliaran, triliunan kali lipatnya dibandingkan seluruh penderitaan terbesar yang engkau dan saya pernah alami. Bapak Saudara, itu konsekuensi pertama yang Yesus akan alami jika ia meminum cawan murka Allah. Yang kedua, konsekuensi yang Yesus akan alami adalah ia harus menanggung segenap murka, amarah, hukuman, kemarahan Allah atas dosa dan kejahatan manusia. Bapak Saudara,
Menanggung murka Allah merupakan sebuah hal yang amat menyakitkan buat Yesus. Karena selama-lama keberadaannya, Yesus adalah anak Allah yang senantiasa berkenan di hadapan Allah. Menanggung murka Allah atas dosa manusia, berarti Yesus harus menerima segenap kemarahan Allah. Bapak Saudara, itu adalah hal yang menyakitkan buat Yesus. Bapak Saudara, sampai di sini inilah dua penderitaan yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus mencicipi penderitaan itu? Apa hubungannya dengan kita? Bapak Saudara, ada dua hal sederhana dan praktis yang dapat engkau dan saya pelajari hari ini. Yang pertama, semua yang Yesus alami itu mau mengajarkan kita bahwa dosa itu serius, Bapak Saudara. Dosa itu sangat serius. Allah serius dengan dosa. Allah benar-benar murka dengan dosa. Allah tidak akan membiarkan dosa. Dosa akan mendapatkan hukumannya. Yesus harus menanggung keterpisahan dengan Allah. Yesus harus menanggung murka Allah atas dosa itu. Karena itu dosa adalah hal serius, dan engkau dan saya yang berkata kita anak Allah, engkau dan saya tidak bisa bermain-main dengan dosa. Pertanyaannya, saudara, bagaimana engkau dan saya menyikapi dosa hari ini? Apakah engkau dan saya serius dengan dosa? Atau engkau dan saya menganggap remeh dan menganggap dosa sesuatu yang wajar, sesuatu yang ringan? Apakah engkau dan saya masih bergumul ketika engkau dan saya berdosa hari ini? Kapan terakhir kali engkau dan saya berduka dan datang dalam pertobatan karena dosa? Bapak Saudara, apakah masih ada dosa-dosa yang dengan sengaja engkau dan saya toleransi? Dosa-dosa yang engkau dan saya anggap wajar. Kesombongan, kebergantungan kepada diri, iri hati, kebencian, dendam, kecemburuan, kemarahan, kekhawatiran yang berlebih, merasa diri selalu benar. Saudara, adakah dosa-dosa yang masih engkau dan saya terus toleransi dan tidak engkau dan saya bereskan di hadapan Tuhan? Saudara, dosa membawa Yesus kepada penderitaan yang besar itu, karena ia harus menanggung murka Allah. Mau berapa lama lagi engkau dan saya bermain di dalam dosa? Kalau hari ini engkau dan saya masih bermain-main dengan dosa, saudara, engkau dan saya sedang menghinakan Yesus dan penderitaannya. Engkau dan saya sedang menyalibkan ulang Yesus berkali-kali secara sengaja. Yang kedua, Bapak Saudara, apa hubungannya dengan kita? Yesus menghadapi seluruh penderitaan, keterpisahan dari Allah itu, menghadapi kematian yang mengerikan itu, supaya engkau dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu menghadapi kematian yang sama mengerikannya seperti yang dialami oleh Yesus. Saudara, Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah karena menanggung dosa kita, supaya engkau dan saya ketika mati, yang percaya kepada Dia ketika mati, tidak perlu menghadapi kematian sebagai keterpisahan dari Allah, melainkan menghadapi kematian sebagai pintu gerbang menuju persekutuan kekal dengan Allah. Bahkan Yesus menghadapi keterpisahan dengan Allah itu supaya engkau dan saya yang percaya kepada Dia bahkan bisa menikmati relasi persekutuan yang dipulihkan dengan Allah sebelum kita mati. Saudara, pertanyaannya, engkau dan saya yang sudah diberikan kesempatan untuk kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah, apakah engkau menghargai itu? Apakah engkau dan saya benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Allah itu? Apakah benar-benar engkau dan saya merindukan, mengusahakan, mengejar, terus-menerus ada di hadapan Allah, berelasi dengan Dia setiap hari? Atau Bapak Saudara, di tengah hidup dan kesibukan kita, di tengah pergumulan dan keseharian kita, jangan-jangan kita menyingkirkan, melupakan, dan membiarkan Tuhan begitu saja. Bapak Saudara, Yesus membayar dengan harga mahal agar engkau dan saya dapat kembali bersekutu dengan Allah. Seberapa engkau dan saya menghargai itu? Bapak Saudara, inilah dua hal yang langsung berelasi dengan kita. Namun ada satu hal lagi yang penting, Bapak Saudara. Sampai sejauh ini mungkin Bapak Saudara bertanya, mengapa harus ada peristiwa Getsemani sebelum Golgota? Mengapa Yesus harus mencicipi lebih dahulu rasanya disalib itu sebelum Ia benar-benar pergi ke Golgota untuk disalibkan? Mengapa Allah tidak langsung menuntun Yesus ke Golgota saja?
Saudara, peristiwa Getsemani perlu ada untuk menunjukkan, untuk mendemonstrasikan kepada kita betapa sempurnanya kasih Yesus kepada Bapaknya, sekaligus betapa sempurnanya kasih Yesus kepada kita pendosa-pendosa ini, bahkan sebelum di Golgota. Saudara, peristiwa Getsemani merupakan penyataan kasih Yesus yang sempurna kepada Bapaknya di surga. Mengapa demikian? Karena di Getsemani Yesus diberikan kesempatan untuk mencicipi, melihat sepenuhnya konsekuensi dan penderitaan yang dia akan tanggung jika ia naik ke atas kayu salib. Keterpisahan dari Allah, menanggung murka Allah, dan semua itu begitu menyiksa dan menimbulkan penderitaan bagi dia. Menaati Allah, mengasihi Allah dengan menaati Allah akan berarti kehancuran, akan berarti keterpisahan, akan berarti penderitaan bagi dia. Untuk menaati Allah dan mengasihi Allah, Yesus harus membayar harga. Dan apa yang Yesus lakukan, Bapak Saudara? Yesus tetap memilih untuk mengasihi Bapaknya yang di surga, sekalipun ia harus menanggung konsekuensi yang berat. Bapak Saudara, sepanjang Alkitab engkau dan saya akan menemukan Allah berkata kepada banyak orang, "Kasihilah aku dengan cara menaati perintah-perintahku. Jika engkau menaati perintah-perintahku, aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Bapak Saudara akan menemukan Allah berkata demikian kepada Adam, berkata demikian kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada bangsa Israel, dan kepada orang-orang percaya, Bapak Saudara. Yesus, Bapak Saudara, adalah satu-satunya orang yang kepadanya Allah berkata, "Taatilah aku mengenai kayu salib itu, dan aku akan meremukkan engkau. Aku akan menghancurkan engkau. Aku akan meninggalkan engkau. Aku akan memalingkan wajahku dari engkau. Aku akan mencurahkan segenap murkaku atas dosa kepada engkau." Dan Yesus taat. Bapak Saudara, saya kira ini adalah ekspresi sempurna dari kasih Yesus kepada Bapaknya. Namun bukan hanya itu, Bapak Saudara. Getsemani merupakan ekspresi dari kasih Allah, kasih Yesus yang sempurna kepada engkau dan saya. Di Getsemani Yesus bukan hanya diperhadapkan pada konsekuensi berat yang dia akan tanggung karena menanggung murka Allah. Tapi ia juga diperhadapkan pada fakta untuk kepentingan siapa murka Allah ini ia akan tanggung. Untuk kepentingan sekelompok orang pendosa yang tidak konsisten mengasihi Tuhan, bahkan tidak sanggup mengasihi Dia. Saudara, di Getsemani, di tengah penderitaan yang berat, Yesus berkali-kali harus diperhadapkan pada fakta murid-muridnya yang tertidur, murid-muridnya yang tidak tahu apa-apa, murid-muridnya yang lamban, murid-muridnya yang tidak peka dengan penderitaannya. Seolah gambaran itu mau berkata kepada Yesus, "Yesus, tahukah engkau bahwa semua konsekuensi berat, semua pergulatan batinmu yang besar ini engkau tanggung untuk murid-muridmu yang tidak becus ini? Orang-orang yang berkata percaya engkau namun akan meninggalkan engkau nantinya. Orang-orang yang akan menyangkal engkau, orang-orang yang akan lari menyelamatkan diri, orang-orang yang bahkan tidak konsisten mengasihi engkau. Maukah engkau tetap menanggung penderitaan itu bagi mereka?" Dan jawaban Yesus adalah, ia tetap mau menanggungnya. Itulah sebabnya setiap kali ia melihat murid-muridnya tertidur dan tidak konsisten, setiap kali pula ia kembali kepada Bapa di dalam doanya dan berkata, "Jadilah kehendakmu." Bapak Saudara, itulah ekspresi kasih Yesus yang sempurna bagi murid-muridnya dan bagi pendosa seperti engkau dan saya. Sebagai orang-orang yang sudah dikasihi dengan sempurna oleh Allah hari ini, apakah engkau dan saya mengasihi Allah? Apakah engkau menaati perintah-perintahnya dan melakukan kehendaknya dalam hidupmu? Bapak Saudara, adakah hari ini kehendak-kehendak Allah, hal-hal yang dimintakan oleh Allah kepada kita mungkin sudah lama sekali, namun demi kenyamanan, demi kepentingan, demi cita-cita, demi keinginan kita mengabaikan perintah itu? Maukah engkau hari ini benar-benar mengekspresikan kasih-Mu kepada Yesus dengan menaati apa yang Dia minta?
Saudara, hari ini mungkin menaati perintah Tuhan akan membuat engkau dan saya sedikit tidak nyaman. Akan membuat engkau dan saya mungkin agak menderita. Mungkin dikucilkan, mungkin dianggap bodoh, mungkin disalah mengerti. Dan saya tahu itu semuanya tidak nyaman. Namun maukah engkau dan saya tetap memilih untuk mengasihi Yesus, tetap melakukan perintahnya sekalipun tidak nyaman, karena kita ingat bahwa semua penderitaan, semua ketidaknyamanan yang engkau dan saya tanggung tidak ada artinya dibandingkan segenap penderitaan yang Yesus sudah tanggung untuk engkau dan saya. Saudaraku, maukah engkau mengasihi Allah? Maukah engkau hidup mengikuti apa yang Ia mau? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami tidak sanggup menyelami sepenuhnya penderitaan-Mu, pergulatan batin-Mu. Namun kami tahu Engkau amat sangat bergulat dan Engkau menanggung seluruh pergulatan itu bagi kami. Karena itu Tuhan, ajar kami serius dengan hidup kami. Ajar kami benar-benar memusuhi dosa dan hidup kudus bagi Engkau. Ajar kami benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Dan Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Apa yang Engkau mintakan bagi kami, apapun harganya, ajar kami untuk menaatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.